Di mana? Udah aku buang. Di mana kau buang? Di mana? Di kampung itu. Dari mana sempat kau ganti baju ini? Baju ini dari mana kau ambil? Udah aku bawain dari rumah. Oh, Direncanakan. jauh sebelumnya udah kau rencanakan makanya lari kau siang itu kan? Dari ladangmu kan? Iya, Pak. Kereta ke siapa nih? Yang jual? Gini, Pak. Jual Sekarang. Ya. Kan dia datang pajaknya aku. Hmm. Jadi aku bawa kereta ke sini. Datang ke sini dia. Jadi bilangnya barang ini nggak barang panas kan? Aku bilang. Soalnya aku udah tahu sih. Berusaha nanti aku mama aku jantungan. Aku bilang. Enggak. Kerja dulu HP aku yuk. Jual HP yang berada di rumahmu. Aku bilang rumah aku nggak bisa pulang. Aku bilang. Jual HP-nya Pak. Ke sini Pak. Besok lagi Pak. Kereta kena jual Pak. Bilang sama yang punya nggak bisa panas. Tanya sama pembeli. Itu kelencut kemana? Kemana? Kereta Pak. Di Facebook Pak. Yang ada nama kalian di nomornya. Kita cek dari Facebook aja. Hah? Rumahnya? Rumahnya beli kereta. Enggak tahu pula Pak. Kawan tadi zaman FB-nya. Yang di mobil tadi kan? Ada nomornya ada. Ada nomor si pembeli. Pembeli? Enggak tahu katanya kawan tadi Pak. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk teman-teman. Selamat sore, Alpi dari Tribun Medan. Dapat kami sampaikan terkait peristiwa ya kematian yang terjadi di desa Lai Hitam itu ya, yang menjadi motifnya itu adalah untuk menguasai harta dari milik korban, dalam hal ini satu unit sepeda motor Supra X 125. Demikian. Dia mencuri itu apakah digunakan untuk apa bang, uang itu bang? Sesuai penjelasan dari pelaku ya, pelaku anak dalam hal ini, bahwa setelah dia yang bersangkutan menguasai atau mengambil kendaraan ini setelah melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan kematian ya, selanjutnya sepeda motor dibawa ke Kabanjahe dan dijual seperti itu, dijual 1.500.000. Itu uangnya digunakan untuk apa itu bang? Uangnya digunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari, kemudian diantaranya juga ya menraktir temannya untuk makan-makan, baru kemudian membeli perlengkapan karena selanjutnya yang bersangkutan memiliki rencana untuk tinggal di Kabanjahe, termasuk apa ya yang sudah dibeli itu ambal dan selimut itu yang masih ada. Jadi keseluruhan uang itu sudah habis dipergunakan oleh pelaku. Itu bang ada ikatan keluarga nggak bang sama si? Baik, ya kami sampaikan di sini ya bahwa antara korban dan pelaku anak ini sesungguhnya tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi hanya memiliki hubungan secara apa ya marga, di mana marga Bancin itu dengan marga Simbolon itu ada dalam satu rumpun. Kemudian si korban ini dipanggil bapak tua oleh pelaku anak ini. Jadi kalau hubungan langsung tidak ada, tetapi karena kampungnya cukup berdekatan, maka ya tetap dianggap sebagai keluarga, demikian. Pasal dikenakan bang kepada tersangka apa nih bang? Untuk pasal yang dikenakan kita menerapkan ketentuan pasal 365 ayat 3 ya, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, karena motif awalnya memang adalah untuk menguasai barang, dalam hal ini harta dari korban, demikian. Itu hukumannya berapa tahun penjara itu bang? Ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Oke bang, himbauan nih bang kepada masyarakat atau kepada orang tua apa nih himbauan kita bang? Baik ya, melalui kesempatan baik ini kami sampaikan bahwa dari hasil wawancara yang kita lakukan terhadap pelaku anak ini ya, kita lihat sesungguhnya tindakan ini adalah tindakan yang sangat luar biasa, sulit kita terima secara akal sehat. Kenapa? Tindakannya sedemikian sadis ya. Dapat kami informasikan awal cerita ini adalah bahwa pelaku anak ini memiliki permasalahan lah ya di rumah, mungkin ya biasa hubungan antara anak dan orang tua pasti ada dinamika seperti itu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 sekitar pukul 13.00 ini ya pelaku anak ini keluar dari rumahnya, meninggalkan rumah dengan rencana untuk pergi ke Kabanjahe, bertemu dengan ada temannya yang di sana
dia memiliki teman anak juga di Kabanjahe. Kemudian dia berjalan kaki dan kemudian singgah ke rumah si korban ini yang jaraknya hampir 1 kilometer dari rumah pelaku. Kemudian setelah di rumah korban ini mereka berinteraksi dan bahkan mereka sempat bercerita merokok bersama di situ, dan rokok dari si korban ini juga yang dikonsumsi oleh pelaku anak. Kemudian setelah mereka bercerita-cerita di situ dalam waktu yang cukup lama, kemudian korban ini ada menawarkan kepada pelaku anak ini apakah dia mau bekerja di ladang. Dalam hal ini ada untuk kalau di kampung itu namanya melakukan penyemprotan gitu ya, menyemprot herbisida atau racun rumput. Kemudian yang bersangkutan menyatakan bersedia, sehingga si korban pergi ya untuk membeli racun rumput. Pada siang harinya itu pergi membeli racun rumput. Kemudian si pelaku ditinggalkan bersama cucunya di rumah ya, dan pada malam harinya si korban ini kembali dengan membawa racun rumput karena tujuannya ada kesepakatan bahwa mereka akan si pelaku anak ini akan dipekerjakan untuk menyemprot rumput seperti itu. Kemudian pada pukul 21.30 ya, hari Sabtu masih ini, si pelaku anak ini sempat meminta minjam sepeda motor kepada korban untuk suatu urusan. Kemudian sepeda motor diberikan ya, baru kemudian pada pukul 23.00 masih hari Sabtu ini tanggal 13 Mei 23.00 dia kembali ke rumah dan melihat si korban dan cucunya sudah tertidur ya. Kemudian si pelaku ini sempat istirahat merokok dan kemudian juga dia tertidur. Kemudian pada tanggal 15 sekitar subuh ya, pukul 4 subuh itu ya, dia terbangun. Yang dia melihat si korban ini masih tidur. Tiba-tiba menurut penjelasan dari si pelaku anak ini, dia terpikir bahwa dia akan menghabisi si opung ini dengan tujuan untuk mengambil sepeda motornya. Kemudian dia mencari senjata tajam dan melakukan berupaya memotong leher dari si opung ini dengan menggunakan senjata tajam yang ada di rumah itu ya. Baru kemudian setelah terluka dan dia melihat sudah terluka seperti itu, si pelaku anak ini juga sempat berupaya untuk mencekik seperti itu untuk memastikan bahwa korban meninggal dunia. Setelah napas dari si korban ini menurut perhitungan dia sudah akan meninggal dunia karena sudah tersengal-sengal, kemudian dia pergi dan membawa sepeda motornya. Jadi apa yang kami sampaikan ini, rangkaian cerita ini sepertinya ada suatu tindakan yang sangat luar biasa, tidak pantas ya dilakukan oleh seseorang anak, sehingga sebagai himbauan kami kepada kita semua para orang tua ya, dalam kehidupan tentunya ada dinamika hubungan antara anak dengan orang tua yang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi intinya adalah bagaimana kita senantiasa mencoba menjaga hubungan yang harmonis dengan anak, dan juga tentu memberikan perhatian kita senantiasa kepada anak untuk tetap dapat tumbuh kembang sesuai dengan harapan dengan lingkungan. Kemudian dapat kami tambahkan juga ya bahwa melalui kesempatan ini kami juga memberikan himbauan kepada pihak keluarga dari korban ya, agar mengikuti proses ini ya, mempercayakan proses hukum yang sedang dijalankan, tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang berpotensi menimbulkan suatu permasalahan ya, terutama dalam hubungan dengan keluarga dari pelaku ya. Karena apa? Kami sampaikan juga bahwa di awal permasalahan ini terjadi, keluarga dari pelaku ini sangat kooperatif ya, mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal penegakan hukum. Jadi ya, kami ingatkan sekali lagi agar terhadap peristiwa yang terjadi ini mari kita serahkan kepada proses hukum yang sedang dijalankan. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang mengganggu kondusivitas di kampung Lai Hitam sana. Artinya boleh peristiwa terjadi tetapi hubungan antara kedua keluarga
harus tetap dijaga, karena kami pastikan bahwa keluarga dari pelaku juga sangat tidak mengkehendaki peristiwa yang sudah terjadi ini. Demikian, terima kasih.